Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Laras. Oke, Ustazah, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, semoga saja nanti tidak terganggu sedikit batuk ya. Tidak tahu, memang suka kerupuk Oh soalnya. gitu. Sedang musimnya juga ini sepertinya Bu Mai. Ini saya juga Ya. agak-agak ada batuknya sedikit ini. Oke, mudah-mudahan segera sehat kembali Bu Mai. Ustazah. Oke. Amin, insya Allah amin. Untuk hari ini kita mau membahas tentang bersegera menghapus catatan buruk begitu nggih, Ustazah. Insya Allah. Ya. Nggih, monggo disampaikan mukadimahnya untuk hari ini. Terima kasih Mbak Laras dan seluruh pecinta Mutiara Pagi RRI Malang di mana saja berada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Sungguh nikmat yang tak terhingga dan seharusnya lah kita memang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang alhamdulillah insyaallah cerah 9 Januari 2024 di hari Selasa ini bertepatan dengan 27 Jumadil Akhir 1445 Hijriah. Semoga saja dengan syukur yang tak pernah hentinya, tak pernah kosong dari kolbu kita dan basahnya lisan kita dengan zikrullah akan terus ditetapkan rahmat, ampunan dan barokah usia yang barokah kepada kita semua sampai nanti kita bisa mendapati akhir yang baik, husnul khotimah. Amin. Allahumma amin. Shalawat salam tetap terlimpah kepada yang mulia junjungan kita, suri toladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari gelapnya kejahiliahan menuju jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga nanti kita termasuk hamba-hambanya yang mendapatkan syafaat di yaumul kiamah nanti. Para pendengar sekalian, semua manusia sekarang ini kan sedang berjalan ke tujuan yang dipilihnya sendiri. Memilih kebaikan, keburukan, akhirnya bisa mencapai surga atau neraka. Dan Allah sudah sediakan dua jalan itu untuk dipilih dengan akal sehat yang diberikan oleh Allah kepada kita sebagai ahsani takwim. Sehingga pada deadline-nya nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan mendapati atau semua catatannya itu ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan kita bisa melihatnya semuanya. Maka dengan diberinya oleh Allah kepada kita ini kesempurnaan akal pikiran, ya, kita harus bisa bersegera menentukan pilihan yang terbaik untuk persiapan kehidupan yang kekal nanti di akhirat, supaya tidak menjadi orang yang merugi dan penyesalan yang sudah tanpa arti lagi. Nah, di dalam perjalanan hidup inilah yang penuh dengan lika-liku manusia, ya kita ini seringkali berbuat keburukan. Terasa atau tidak, walaupun sudah berupaya untuk menghindar dari kebiasaan yang tidak baik itu, tetapi memang setan dan nafsu yang ada pada diri kita terus saja menggoda untuk berbuat yang tidak baik itu.
yaitu berupa kemaksiatan dan dosa itu. Karena itulah sebelum terlambat masih ada umur yang insya Allah barokah, karena nanti kalau Allah menjemput tidak pandang waktu dan tempat di mana saja, maka bersegeralah kita untuk bisa menghapus keburukan itu, yaitu dengan bersegera kepada ampunan Allah, tidak usah ditunda-tunda lagi. Wa inni laghafarul liman taba wa amana wa amila sholihan summah tada. Sesungguhnya aku maha pengampun bagi orang yang bertobat, maka berimanlah dan berbuat kebajikan, kemudian tetaplah dalam petunjuk. Itu sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Toha ayat 82 itu. Maka sekali lagi di dalam setiap kesempatan ya kita perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar rahmat ampunan itu turun kita, sehingga akan bisa menghapus keburukan-keburukan itu. Selain itu, penghapusan catatan keburukan ini dengan kita menangis, menginsafi diri karena khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, aku telah menganiaya diriku sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni, niscaya aku termasuk orang yang merugi. Lah kemudian diikuti dengan semakin memperteguh kesaksian kita bahwa memang tiada ilah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah merupakan catatan rekening utama kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, yang harus menancap di dalam kolbu sanubari kita ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksikan bahwa tiada ilah kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Para pendengar sekalian yang berbahagia, sungguh catatan kesaksian atas keesaan Allah dan kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam inilah yang akan menyelamatkan dan memberatkan timbangan di akhirat nanti. Telah diriwayatkan bahwa seorang laki-laki yang demikian banyak dosa-dosanya, sejauh mata memandang, tetapi kemudian Allah dapati catatan kecil atau yang tertoreh dari kolbu dan lisannya, kalimat tauhid tadi, itulah yang Allah kemudian mengangkatnya, mengampuninya, menghapuskan dosa-dosanya, karena begitu ditimbang ternyata kalimat la ilaha illallah yang tersimpan di kolbunya ini menjadi sangat berat, memberatkan timbangan amal solehnya. Nah, inilah yang jangan sampai diremehkan, bahkan kemudian sering dibuat main-main. Kebanyakan orang yang banyak mendustakan ayat-ayat Allah ini. Padahal kita terus-menerus setidak-tidaknya sehari semalam dalam 17 rakaat itu kita ucapkan sampai 9 kali.
kembali kalimat ini. Dan inilah semoga nanti yang kita jadikan pegangan akan memberatkan timbangan amal soleh kita, dan sekarang ini akan terus bisa menghapus catatan buruk yang ada pada diri kita. Para pendengar yang berbahagia, diikuti dengan tidak bosan dan terus-menerus berbuat kebaikan. Sekecil apapun. Sungguh, kuasa Allah, kejelian Allah, kecermatan Allah akan menorehkannya dan memberikannya kebaikan pada kita. Illa man taba wa amana wa amala amalan sholihan fa ulaika yubadilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Kecuali orang yang bertobat, beriman dan beramal soleh, maka Allah mengganti kejahatan mereka dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ada pada surat Al-Furqan ayat ke-70. Juga Allah telah tuntun kita, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuatlah baik, karena sesungguhnya Allah menyukai orang yang berbuat baik. Betapa telah kita ketahui bersama kisah tentang seorang raja yang awalnya zalim, tetapi kemudian menyelamatkan seekor anjing yang kehausan, yang kelaparan. Padahal itu adalah makhluk hewani, tapi diselamatkannya sehingga jadi segar kembali. Itu pun menjadi ampunan baginya. Termasuk seorang pelacur juga yang berkorban mendapatkan air dengan terumpahnya dan diminumkannya pada anjing yang menjulur-julur karena kehausan. Itu pun menjadi ampunan baginya. Bahkan dengan kita memberikan biji-bijian pada burung yang hinggap untuk mencari makan, itu pun adalah termasuk perbuatan kebaikan yang sangat disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi memberi makan dan minum manusia atau orang-orang yang kehausan, Ibnu Sabil, orang yang dalam perjalanan. Sungguh ini adalah sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar sekalian, penghapusan catatan keburukan yang lain adalah kita upayakan menutup rapat-rapat dari celah-celah kesyirikan yang juga kebanyakan dilakukan oleh manusia. Karena apa? Karena itu adalah dosa besar yang nomor 1. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, yaitu syirik. Tetapi Dia mengampuni dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Siapapun yang mempersekutukan Allah sungguh telah berbuat dosa yang sangat besar. Pendengar yang berbahagia, dan penghapusan catatan buruk diganti dengan kebaikan itu adalah mungkin yang dulu di hatinya ada rasa terlalu cinta kepada harta yang dimilikinya, menjadi orang yang pelit.
Dan itu harus dihapus dengan banyak bersedekah dalam keadaan sempit atau lapang. Karena sedekah yang pahala paling besar nilainya adalah sedekah di saat engkau sedang dalam keadaan sempit. Sebagaimana Allah nyatakan bahwa alladzina yunfiquna fis-sarra'i wadh-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang membelanjakan, menginfakkan hartanya dalam keadaan lapang maupun sempit, yang mampu menahan amarah, yang memberikan maaf kepada manusia, maka Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi sedekah di saat lapang itu sudah hebat para pendengar. Tetapi sedekah di saat sempit itulah yang luar biasa. Dan inilah yang tidak boleh diabaikan. Banyaklah seorang anak yang mengkotori catatan kehidupannya dengan mengabaikan kedua orang tua. Padahal harus dihapuskan dengan selalu berbuat baik kepada orang tua kita. Selain sebagai ridallah, ridal walidain, wa suhtullah, suhtul walidain, ridha Allah itu tergantung ridha orang tua, dan murka Allah juga tergantung murka orang tua. Tetapi memang bukan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai pada usia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka jangan sekali-kali engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Para pendengar sekalian, banyak hal untuk penghapus daripada catatan-catatan buruk itu, tetapi setidak-tidaknya yang kami sampaikan pada pagi yang cerah ini adalah tidak putus untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keyakinan dan harap sepenuhnya doa kita adalah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbi inni a'udzubika an aslaka ma laisa li bihi ilm illa taghfirli wa tarhamni. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu untuk memohon kepadamu sesuatu yang aku tidak mengetahui hakikatnya. Kalau engkau tidak mengampuniku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku termasuk orang yang rugi. Dan doa-doa para nabi dan rasul yang telah banyak dituntunkan kepada kita, termasuk doanya Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa Nabi Nuh dan Nabi Yunus, Ya Hayy ya Qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Doa Nabi Musa, Rabbi inni dhalamtu nafsi faghfirli. Dan yang terakhir adalah Sayyidul Istighfar, doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli
fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, semogalah itu sejak saat ini akan bisa menghapus catatan-catatan keburukan yang kita ikuti dengan segala kebaikan sekecil apapun. Fa insya Allah, kalau kemudian dengan tiba-tiba saja Allah sudah memanggil kita, kita akan mendapati kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, insya Allah. Amin, Allahumma amin. Begitu Mbak Dia. Oke, baik. Itu dia mukadimah yang disampaikan oleh Ustazah Mai untuk pagi hari ini tentang bersegera menghapus catatan buruk. Tadi ada beberapa poin ya yang bisa dilakukan begitu. Nah, saya juga mengundang Anda mendengar untuk bergabung melalui WhatsApp di 081 555 600 915 atau juga bisa melalui line telepon di 495 850. Saya terima telepon terlebih dahulu. Ada siapa? Selamat pagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi. Dengan Bapak siapa? Biasanya apal. Gimana pilotnya udah sembuh? Alhamdulillah lumayan. Pak Mustafa kah? Singosari. Monggo Pak. Mohon maaf, Bu Mencaro. Ini kaitannya dengan kan bulan Rejab ya. Di sini masalah puasa sunnah. Mohon saya tidak membahas Rejabnya karena saya bahas beberapa hari yang lalu salah satu mudaris di sini menyampaikan tentang puasa Nabi Dawud. Nah, setahu saya puasa Nabi Dawud itu kan ada contoh, maksudnya ada perintah dari Nabi kesunahannya, bahkan ada keterangan satu-satunya puasa sunnah yang paling tinggi itu yang Nabi Dawud itu dari puasa dari enggak gitu. Nah, kok dia menyampaikan kita kan umat Nabi Muhammad, nah, kita yang ngisi umat Nabi Muhammad ini saja gitu, kok bahasanya begitu kan. Tahu saya namanya agama kan bukan logika ya Bu ya, agama kan dalil, dalilnya ada, diizinkan. Nah, ini kan kaitannya dengan sobat kandil. Jadi saya mohon pencerahannya, apakah Nabi Daud itu juga dianjurkan untuk kita ikuti gitu, walaupun toh Nabi Daud bukan Nabi kita. Nah, tapi kalau misalnya sebagai perbandingan kan kita melakukan syariat kayak Islam, kayak haji, itu kan juga bukan syariat Nabi Muhammad, kan itu syariat Nabi Ibrahim. Ternyata kita mengikuti umat Rasulullah, karena Rasulullah diperintah mengikuti. Ini bagaimana kesohiannya, mohon petunjuknya supaya kami pencerahan tentang puasa Nabi Daud. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yudi ya? Pak Mustafa seperti tadi ya, di Singasari. Pak, terima kasih. Ya. Yang perlu juga kita ketahui bahwa ajaran nabi-nabi sebelumnya adalah kemudian diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Sehingga ada amalan-amalan juga yang kemudian dilakukan, termasuk dulu puasa Muharram, puasa 10 Muharram itu, kan itu dulu Nabi Musa yang mengerjakan sebelum ada perintah Ramadan. Kemudian Rasulullah berpuasa, dan kemudian Rasulullah karena ini adalah dan Nabi Musa, maka saya harus ikuti. Demikian juga hal-hal yang lain. Apalagi dibandingkan dengan dari puasa-puasa yang lain, memang tinggi-tingginya bagaimana? Karena kalau dari sehab bulan itu adalah maksud saya tinggi dalam hal puasa sunnah ya, bukan puasa Ramadan. Karena kalau puasa Ramadan kan 30 hari penuh, sedangkan kalau Daud ini adalah separuhnya, setidaknya 15. Nah, dibandingkan dengan puasa yang lain, kalau juga termasuk sangat tinggi. Kalau puasa Senin Kemis itu adalah 1 bulan setidak-tidaknya 8 kali. Jadi kalau memakai hitungan Allah, manja abil hasanati falahu asru amsaliha, siapa yang berbuat kebaikan maka akan mendapatkan 10 kebaikan.
Ya, kalau puasa Senin Kemis kebaikannya adalah setiap bulan akan mendapati 80. Tapi kalau puasa Daud mendapatinya 150 hitungannya itu. Tetapi ya semuanya ini, hitungan-hitungan itu adalah sebagai penyemangat kita untuk banyak beribadah kepada Allah. Termasuk malah Rasulullah sendiri memberikan tuntunan juga, puasa Yaumul Bait itu adalah seperti puasa sepanjang tahun, ya. Tinggi, ya. Jadi bukan berarti kemudian itu puasanya Nabi Daud adalah rapot dulu. Tetapi karena ini penuh kebaikan dan bisa membawa diri kita untuk bisa membersihkan hati kita, termasuk tadi menjadi penghapus daripada catatan-catatan buruk. Fa insya Allah, karena sudah disempurnakan di dalam Al-Quran apa yang dilakukan para nabi-nabi sebelumnya, dan termasuk Rasulullah juga mengikuti puasanya Nabi Musa, maka bisa dikerjakan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Karena memang cukup berat ya Pak, sehari puasa sehari tidak. Tapi kalau yang mampu monggo, ya itu akan menjadi kebaikan baginya. Saya kira begitu, tidak menyampaikan bahwa Rasul tutup dari Rasulullah. Jadi banyak hal yang Rasulullah, termasuk tadi sudah jangan katakan, adalah mengikuti jejak Nabi Ibrahim juga tentang haji dan sebagainya. Nah, termasuk Daud ini, maka Rasulullah pun membiarkannya dan istilahnya monggo yang bisa dan mampu melaksanakannya, tidak melarangnya. Ngaten Pak, mungkin bisa diterima. Yeah. Baik, terima kasih. Pertanyaan dari Pak Mustafa di Singosara sudah terjawab begitu ya. Kemudian ada juga yang sudah bergabung melalui WhatsApp di 081555600915. Tidak disebutkan namanya, ending mobile 9193, bertanya, saat menjadi makmum kemudian lupa tidak membaca Al-Fatihah. Nah, kemudian bagaimana sholatnya? Yang lupa imamnya? Makmum. Kalau makmum kan ini ikut imam, apalagi yang dibaca keras itu termasuk. Sedangkan kalau misalnya lupa pun dalam hal ini karena sudah ikut dengan imam, insya Allah ya sudah termasuk, ya sudah katut ya. Tapi kalau kemudian merasa ragu-ragu, ya pada akhirnya sudah termasuk Mas, Mbak, Bu, ya. Kalau kita ikut imam itu bahkan tidak membaca Fatihah, tetapi masih bisa mendapati rukuk secara sempurna, nah itu sudah terhitung satu rakaat. Berarti tidak istilahnya tidak batal ataupun sudah sah bahwa dia sudah sempurna sebagaimana yang imam lakukan. Begitu, ya. Baik. Terima kasih sudah terjawab pertanyaannya. Kemudian ada juga Bu Dewi yang ada di Blimbing bertanya, Ustazah, ada yang mengatakan seburuk-buruknya kita yang penting jangan meninggalkan sholat. Nah, bagaimana itu Ustazah? Apakah itu maksudnya tetap melakukan keburukan, yang penting tetap sholat? Terima kasih. Maka Allah kan menuntun kita bahwa inna sholata tanha anil faksha'i wal mungkar. Dengan sholat itu akan diharapkan mencegah yang keji dan mungkar. Jadi kalau orang yang betul-betul menegakkan sholat, insya Allah sayap kanan dan sayap kirinya itu senantiasa penuh dengan kebaikan, ya. Jadi kalau misalnya yang penting sholat masyarakat, ya berarti belum sholatnya belum baik. Kalau sholatnya baik,
insya Allah itu tadi bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi itu intinya pun, ya Bu Dewi. Jadi tidak bisa dijadikan hujah ini, ya. Nah, berarti sholatnya tidak baik kalau dia masih berbuat keburukan. Perlunya sholat itu adalah menghapus tadi keburukan-keburukan itu, ya. Baik. Sehingga akan menjadi bersih kembali. Begitu. Baik, kemudian ada juga siapa ini? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada Daud dari Lawang, katanya ingin menanyakan soal definisi hidup dalam Islam, Bunda. Terima kasih. Definisi hidup dalam Islam itu ya rahmatalil alamin. Satu yang berikutnya adalah yang harus utama adalah tidak menyembah kepada siapapun kecuali Allah. Itu utamanya. Jadi seperti kita mau daftarkan ke bank itu, rekening utamanya, nama rekening utama kita adalah bersyahadat, itu tertuang di dalam rukun iman itu, kemudian menjadi rukun Islam. Nah, itulah kehidupan dalam Islam yang sebenarnya tidak akan pernah mengilahkan sesuatu yang lain kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunduk dan patuh dan perintahnya yang diwahyukan kepada Rasulullah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita mengimani para malaikatnya, mengimani kitabnya dan menjalankan syariat-syariatnya, dan kemudian percaya sepenuhnya bahwa nanti akan ada hari akhir, hari pembalasan, hari penghisapan sebagai pertanggungan jawab kehidupan kita. Dari situlah kita yakin seyakinnya bahwa takdir baik dan buruk itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam 6 keyakinan ini sudah menancap pada diri kita, karena yang pertama dan kedua itu adalah tentang ghaib. Maka itulah alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang betul-betul beriman, berislam itu percaya dulu pada yang ghaib. Allah belum menyebutkan sholat dulu, tetapi yang disebutkan adalah minuna bil ghaib, percaya pada yang gaib, baru wa aqimus sholah wa atuz zakat. Seperti itu. Dan itu adalah merupakan pengejawantahan keimanan itu berupa rukun Islam itu yang harus bersyahadat tadi, kemudian mendirikan sholat, kemudian puasa, mengeluarkan zakat, dan dengan kemampuan yang diberikan oleh Allah padanya, mampu secara lahir batin dan finansial, maka adalah berhaji. Seperti itu Pak Daud, sehingga dalam kehidupan sehari-hari bisa menjadi bermuamalah itu menjadi rahmatalil alamin, menyenangkan, menggembirakan kepada siapapun, termasuk kepada selain manusia, juga pada kasih sayang kepada hewan, dan juga cinta kepada alam ini. Baik, terima kasih nih Pak Daud yang ada di Lawang, sudah terjawab pertanyaannya. Kemudian ada juga yang bertanya melalui WhatsApp, ada Pak Tulus. Pak Tulus bertanya, saya mau bertanya nih Ustazah, bagaimana cara memohon ampunan kepada Allah? Karena saya tidak hafal doa-doa ampunan seperti doa ampunan para nabi. Padahal saya banyak sekali dosa yang sudah saya lakukan. Biasanya saya hanya berzikir astagfirullah sebanyak-banyaknya. Nah, bagaimana mohon penjelasannya? Ya, yang penting yang pertama adalah pengakuan dosa. Di sini namanya kalau tubuh ilallahi taubatan nasuha, harus tobat sebenar-benarnya. Yang pertama mengaku salah, mengaku dosa. Kalau sudah mengaku kemudian berjanji, ngapunten Gusti, insya Allah saya tidak akan mengulangi lagi. Jadi tuntunlah hati saya ini agar tidak lagi mendekat-dekat kepada kelakuan yang menyebabkan dosa. Nah, kalau sudah begitu, maka diikuti banyak berbuat
kebaikan. Tetapi kalau merasa betul betul, makanya perlu panjenengan terus sering sholat taubat ya. Sholat taubat itu adalah seperti sholat syukril wudu, esensinya wudu, kemudian sholat 2 rakaat ya. Dan kemudian silakan baca surat yang hafal, yang pendek-pendek tidak apa-apa. Tetapi dalam sujud terakhir itu banyak minta ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak-banyaknya. Dan kemudian setelah usai sholat juga banyak beristighfar tadi, minimal memang astagfirullah sebanyak-banyaknya. Nah, kalau kemudian tidak hafal doa-doa para nabi ya, dengan lihat dibuka Al-Qur'annya, ada di Al-A'raf itu doanya Nabi, ada di 23. Nanti lagi ada dari, misalnya sekarang di HP ini banyak doa istighfar para nabi akan keluar ya, di surat ini ya. Seperti itu, termasuk yang saya bacakan agak panjang tadi adalah Sayyidul Istighfar, istighfarnya Rasulullah SAW itu juga seperti itu. Tidak apa-apa ya Mas Tulus dibaca karena tidak hafal, tapi insya Allah nanti karena terus dibaca setiap hari, bahkan setiap waktu sholat nanti akan hafal. Yang penting tadi di hatinya bahwa sudah ada niatan untuk bertobat dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, diikuti dengan banyak berbuat kebaikan, maka sebesar apapun seluas buih di lautan, Allah akan mengampunnya. Ya ibadiyal musrifin, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, la taqnatu mir rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmatku. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Seperti itu Mas Tulus. Baik, terima kasih untuk Pak Tulus yang sudah bergabung pagi hari ini. Saya juga mengundang Anda melalui line telepon di 4955850. WhatsApp juga masih kami tunggu di 081 555 600 915. Ada yang bergabung, ini tidak disebutkan namanya. Ending mobile 6678, terima kasih, bertanya, ada orang setelah sholat wajib langsung berdiri sholat sunnah 2 rakaat, padahal tuntunan Nabi itu adalah membaca istighfar terlebih dahulu. Nah, bagaimana cara memberitahu dia supaya membaca istighfar dan zikir terlebih dahulu supaya tidak tersinggung? Ya, pelan-pelan saja. Kalau memang dia orang dekat dan kita tahu jauh dengan kesusu Pak ya, mesti kalau habis sholat itu kesusu ya. Mungkin juga ada yang akan bekerja dan sebagainya ya. Jadi pelan-pelan memberitahunya seperti itu, dengan mesti kesusu nggih Pak nggih. Eman Pak, kalau kesusu ya, kita banyak beristighfar pada Allah, kita banyak salah. Kalau ini kata salah, nah dengan pelan-pelan. Tapi saya ditanyakan dulu, Bapak kerja di mana, apa kalau pas ada waktu terlihat kok saya luang begitu, Jadi mungkin itu yang dia lakukan ya, karena harus bersegera untuk bekerja. Tapi tidak-tidaknya minimal ya memang harus beristighfar dulu sebagaimana tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu hamba Allah ya. Baik. Terima kasih sudah terjawab pertanyaan dari ending mobile 6678 ya. Kemudian ada juga sebentar ini Pak Ilham yang ada di Sawu Jajar ini bertanya, saat ini saya merasa rezeki saya sedang lancar, namun mengapa saat ini terasa berat untuk ibadah? Saya mudah memberi
berbagi kepada orang lain, namun untuk ibadah ini rasanya kok berat ya. Bagaimana nih Ustazah? Terima kasih. Ya godane ini ujiannya, ya. Sebagaimana Allah sampaikan, kalau kamu di ayat berapa itu ya, ngapunten, pas lupa gini nih. Kalau kamu mendapati kesulitan, kesusahan, kau datang kepada Allah mendayu-dayu, minta ditolong. Tapi kalau sudah mendapati kenikmatan, lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini, ya, Pak Ilham, senyampang belum diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi kenikmatan itu, maka bersegeralah tadi menghapus catatan buruk itu. Bersegera pada ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berpikirlah, kalau kemudian pas saya begini kok asik-asik aja, terus diambil oleh Allah, bekal saya apa? Ya, walaupun memang sudah senang memberikan bersedekah, tetapi yang as-sholatu imaduddinnya sampai kemudian ibadahnya terlantar, kan akan menjadi roboh itu bangunan yang kita bangun. Ya, jadi seperti itu Pak Ilham. Semoga saja dengan keyakinan dan perasaan bahwa Allah sewaktu-waktu mengambil kita, tidak hanya diri tapi keluarga dan harta, sungguh mudah bagi Allah. Hanya hitungan detik sudah kakus semuanya, sudah ludes semuanya. Sebelum semuanya terambil dan akan ditambahkan lagi kebarokahnya, maka harus ditambah rasa syukurnya itu dengan sikap kembali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa sholatnya, kemudian tilawah Al-Qur'annya. Itulah yang nanti akan jangan-jangan naudzubillah, jangan sampai itu merupakan istidraj, diluluh sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alah masih kak sembahyang, masih kak ngaji, ya wah kayak itu nyoku, jangan, naudzubillah min dzalik. Ngaten ya Pak Ilham. Baik, terima kasih Pak Ilham yang ada di Sawo Jajar sudah terjawab. Kemudian ada juga nih di WhatsApp yang bergabung, Bu Siti. Bu Siti, terima kasih, selamat pagi, yang ada di Bandulan katanya bertanya, Ustazah, benarkah salah satu tanda Allah murka kepada kita cirinya adalah dengan Allah mencabut nikmat sholat kita? Terima kasih. Ya, salah satunya adalah nikmat dalam beribadah itu kok tidak nikmat, ya. Apa? Tetapi kita harus evaluasi yang menyebabkan tidak nikmat dalam beribadah, terutama adalah sholat. Satu, evaluasinya Bu Siti, masih ada katutan barang-barang haram dalam diri kita, ya, dalam mengelolanya, mencarinya dan sebagainya, ataupun juga ada hak orang lain yang masih pada diri kita tidak segera kita berikan. Nah, itu juga mengurangi nikmat ibadah, nikmat sholat kita. Maka itu dievaluasi, muhasabah, apa ya yang kira-kira itu. Kemudian keridhaan orang tua, apakah sudah terjalin hubungan baik dan orang tua sudah meridhoi, memaafkan segala kesalahan kita. Berikutnya selain saudara, mungkin orang lain, saudara, karib kerabat, dan juga kaum muslimin muslimat ini yang pernah tersakiti oleh kita. Nah, apakah sudah kita mintai maaf dan kita sudah bertandang kepadanya atau belum? Inilah awal dari hilangnya kenikmatan itu. Ya, jadi Allah masih memberikan jalan, kemudahan untuk tadi bersegera pada ampunan Allah, termasuk
hak Allah misalnya, padahal sebanyak sudah waktunya berzakat tetapi tidak segera dikeluarkan. Apalagi yang sudah berlimpah, sudah waktunya haji dan umroh tetapi tidak dikeluarkan. Diprioritaskan yang lain-lain, yang itu bahkan melebihi daripada haji dan umroh. Seperti itu, Bu Siti. Baik, terima kasih untuk Bu Siti yang sudah bergabung pagi hari ini. Bu Siti yang ada di Bandulan ya. Ustazah, ini sudah menuju di penghujung Mutiara Pagi untuk hari ini. Apa nih yang ingin disampaikan terkait dengan tema kita untuk hari ini tentang bersegera menghapus catatan buruk sebagai penutup? Monggo. Ya, terima kasih. Alhamdulillah cukup banyak ini tadi. Walaupun pengawalnya adalah dari Singosari, tapi yang lain-lain ya Bu Dewi, Pak Daud, Pak Tulus, hamba Allah, Pak Ilham, Bu Siti dan yang lain. Terima kasih sekali lagi. Alhamdulillah juga Mbak Diah yang menemani. Pada intinya senyampang masih Allah beri kita kesempatan dan waktu. Yang dulu pernah saya sampaikan demi masa dulu, karena manusia itu merugi, dan kalau dihitung-hitung sungguh waktu kita sangat minimize terisi dengan ibadah. Karena itulah betul-betul bersegera menghapus catatan-catatan buruk ini, jangan sampai terlewatkan, jangan sampai ditunda-tunda, dan jangan sampai abai. Nanti kita sendiri yang akan merugi. Sebelum kita dalam kerugian, bersegera. Termasuk Mas Tulus tadi, kalau tidak hafal sekali lagi bisa lihat di HP, sehingga nanti bisa langsung juga dilihat di Al-Qur'annya. Di sana sudah banyak tuntunan-tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi masih banyak jalan kemudahan, jangan sampai terlewatkan. Mohon maaf atas segala kefakiran dan keterbatasan ilmu kami, tapi semoga dengan watawasau bil haq, watawasau bis sabar, kita tetap dalam lindungan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ustazah Hajah Maisarah SPD untuk topik hari ini, bersegera menghapus catatan buruk. Mudah-mudahan Ustazah Mai segera sehat kembali. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Dan pendengar jangan kemana-mana, sesaat lagi tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat Anda dapat mengikuti Warta Berita Pagi bersama Pro 1 RRI Malang. Pro 1